Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa lahu qira'ana alaihi insyaallah bi suratil Fatihah hadiyatan lahu insyaallah. Ya gulam, wahai anakku, kata beliau, waihaka tadai annaka abaduh wa tuti'u siwahu. Wahai murid-muridku, kata beliau, wahai anak-anakku, celakalah engkau. Celaka atau waduh gitu kan, kamu ini gitu kan. Nah, tadai annaka abdu, engkau memanggil dirimu, memanggil aku, kata Allah, seolah-olah gitu kan. Engkau memanggil dirimu bahwa engkau mengaku-ngaku adalah hambanya. Watuti usiwahu, tapi realitanya engkau taat kepada sesuatu yang lain. Gimana ini? Engkau mengaku hamba Allah, tapi nyatanya engkau taat kepada yang lain. Gimana? Lau annaka abdu, andaikan engkau benar-benar hambanya, alal hakikati, yang sebenar-benar hambanya, andaikan engkau begitu, la adaita fihi wa walaita fihi, maka engkau pastilah tunduk kepadanya dan tidak berpaling kepadanya. Nah, bisakah begitu terjadi? Bisa terjadi begitu. Ketika kita punya masalah dalam kehidupan dunia ini, masalah apa saja, kita banyak mengadu kepada manusia. Kita mencari penyelesaian kepada manusia duluan ketimbang kepada Allah. Itu kan. Nanti setelah kepada manusia tidak berhasil juga kepada teman kerabat kita tidak berhasil juga, kepada keluarga orang dekat kita, keluarga kita, teman kita tidak berhasil juga, minta tolong kepada instansi juga minta tolong sebagainya. Sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, baru kita kepada Allah minta tolong. Ini kan ya baguslah mesti minta tolong kepada Allah, tapi maksud beliau, kenapa jadi kamu itu minta tolongnya dulu kepada manusia, makhluk, bukan kepada Allah. Seharusnya ketika kamu merasa ada masalah, merasa menerima masalah, langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah. Jangan justru berpaling kepada sesuatu yang lain. Ini maksudnya. Kalau Anda benar-benar mengaku hambanya, engkau dipanggil sebagai hambanya, maka seharusnya engkau mengadu kepada Allah, ya, belajar mengadu kepada Allah. Insya Allah, kata Syekh Abdul Qadir, itu akan pecah nanti. Apa tidak mengadu kepada Allah? Ya, usahakanlah dulu kepada Tuhanlah dulu. Ya Allah, tolong hamba. Misalnya kesempitan rezeki, kenapa kita minta tolong kepada orang-orang dulu? Minta mengaku kepada Allah, ya Allah, sampai seberapa kita? Nanti Allah bisa memberi petunjuk kepada kita. Nah, itu maksudnya. Nanti Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Hadrah melewati hati nurani kita. Nah, Allah akan memberi petunjuk melewati hati nurani kita. Kenapa kita seringkali tidak merasakan petunjuk Allah? Karena ya kembali kepada persoalan, memang persoalannya kalau ibaratnya Tuan Syekhnya ada, ini kita akan katakan, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, persoalannya hatiku masih kotor gitu kan. Karena hatiku masih kotor, aku tidak mendengar perintah Allah, aku tidak mendengar petunjuk Allah, aku tidak mendengar hidayah Allah, aku tidak mendengar bisikan Allah, aku tidak mendengar getaran-getaran Allah, kecenderungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau kotor bagaimana? Ya kalau kotor kita bersih aja dulu. Tetapi percayalah, meskipun itu kotor, ada cara Allah untuk memberitahu kepada kita. Nah, ini ada keyakinan lagi ya. Meskipun kita kotor, bukan berarti kita menjauh dengan Allah, bukan berarti kita tidak bisa mengamalkan ini, kata Tuan Syekh. Ada saja cara Allah untuk memberitahukan kita nantinya. Jadi utamakan meminta dulu kepada Allah. Gimana? Nah, inilah masalahnya. Cuma kadang-kadang pandangan materialistis dalam hidup kita itu sudah menyelimuti kita.
Mulai kita dari sekolah biasa ya, sekolah mungkin kalau umum itu SD, SMP, SMA, mungkin perguruan tinggi, S1, S2, mungkin S3. Nah, terutama sampai S1 ya kebanyakannya. Kalau S2, S3 sudah filosofis lah. Jadi sudah mulai memahami hal yang dalam ya. Tapi dari SD sampai perguruan tinggi S1 umumnya cara pandang kita itu masih materialistis, dan kita dididik tanpa sadar materialistis. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan bisa. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan dapat mengerjakan suatu. Nah, akhirnya kita belajar. Jadi kita belajar itu karena kita takut tidak bisa. Lalu akhirnya di situ terlihat kita mengkaryakan diri kita menjadi orang yang bahwa kalau berhasil itu kita saja, bukan sesuatu yang lain. Nah, akhirnya di situ Allah terlupakan, dikebelakangkan akhirnya Allah. Itu kebiasaan kita kan. Sehingga kita bertaut pada diri kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus diajarkan lagi di sekolah kita masalah rezeki. Gimana bisa dapat rezeki? Bekerja aja tidak bisa. Bagaimana bekerja bisa? Keahlian tidak ada. Bagaimana keahlian ada? Atau ada belajar tidak, gitu kan? Nah, iya akhirnya runtut logika. 2 kali 2 sama 4, 4 kali 4 sama dengan 16 dan seterusnya. Ini adalah logika matematika kita. Yang logika itu terus menerus terbentuk pada diri kita. Kita lupa bahwa penguasa alam semesta ini ada. Dan penguasa ini bukan sekedar penguasa, tapi yang bisa memberikan hidayah kepada kita. Kita lupa penguasa ini bukan sekedar memberikan hidayah kepada kita, bahkan memberikan penyelesaian segala problematika kita. Ini masalahnya. Karena itu bagaimana kita membalik masa-masa sekolah kita itu sudah kita lupakan. Sekarang kita kembali di sini, bagaimana kita mengutamakan Allah daripada sesuatu yang selama ini kita pelajari. Nah, ini memang sesuatu yang perlu kita renungkan, bagaimana caranya agar kehidupan kita itu lebih baik dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu berada mendahulukan Allah atas segala sesuatu yang lain. Sebagaimana perkataan di dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu merasa gundah gulana, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini jadi mengadu dengan Allah, mengaku diri rendahlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kalau saya ini kan banyak dosa. Ya sudah, dosa, tapi ini sisi lain, kita mengharuskan kita untuk mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan nur tauhid, cahaya tauhid yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pernah saya sampaikan perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani, engkau mengaku bertauhid, bahkan engkau tulis di depan pintu rumahmu adalah bertauhid kepada Allah. Tapi begitu masuk di dalamnya, engkau justru melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Engkau sama seperti engkau mengaku hambanya, tapi nyatanya engkau berpaling. Engkau mengaku hambanya, nyatanya engkau taat kepada yang lain. Apa taat kepada yang lain? Ya tadi, materialistis. Kehidupan kita yang diposok oleh akal budi kita. Sekolah itu tidak salah. Ya, tidak salah. Sekolah itu memberikan pintar kepada orang lain. Tapi ketahuilah, sekolah itu sebenarnya adalah melatih kecerdasan kita. Apabila kita sudah sekolah menjadi cerdas kita, maka bagaimana kecerdasan itu dapat menekuk lagi masalah batiniah kita, kejiwaan kita. Karena pada kenyataannya kita hidup di dunia ini untuk apa? Itu logika kita pikirkan. Maka bagaimana memenuhi hadrat dari jiwa kita yang sesungguhnya yang disebut di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kalian itu diciptakan Allah sempurna, kemudian kalian menjadi jatuh derajatnya ke derajat yang paling terendah. Nah, ini kenapa? Ini bagaimana kita mengangkat dengan kecerdasan kita, mengangkat diri kita, jiwa kita menjadi posisi kembali kepada asal, yaitu manusia yang
sempurna. Jadi karena pada asalnya kita ini sempurna, maka kembalilah kita menjadi sempurna. Kalau asal kita ini adalah insanul kamil, Nur Muhammad, maka kembalilah kepada Nur Muhammad itu sebagai negeri asal kita, yaitu negeri ruhani kita. Kalau begitu kita nih hidup secara rohani ini dalam hidup ini. Betul. Hidup ini seharusnya adalah dibimbing, dijalankan secara rohani, bukan dibimbing, dihidupi dengan hal-hal bersifat banyak badaniah kita. Paling tidak seimbang antara rohani dan badaniah. Tapi kenyataannya kita menggunakan badan kita, johir kita, yaitu akal kita secara materialistik tanpa ada budi di dalamnya, kuluk. Makanya agama itu kan kata Nabi, inama bu istuli utamima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak ini kan perilaku. Di dalam daripada perilaku itu ada ruhani yang bagus ya, ada yang bagusnya, itu yang kembali tadi itu. Kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf, minta redo kepada semua Anda yang melihat video ini. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.